siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta dan siapa yang mendukung atau mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Kita tahu, sehingga kita perlu berpikir jernih. Tanpa dukungan partai politik, tidak mungkin Jokowi bisa berkuasa sehingga menjadikan rusaknya negeri ini. Untuk itu, saya kira sebelum ajal menjemput para pengurus partai, ya, baik itu Gerindra, PDIP atau yang lainnya, segeralah bertobat. Jurnalis Merdeka Indonesia News Live, news update terpercaya. Klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi bukan orang hebat, apalagi cerdik cendekia, sedangkan dia ijazah saja tidak punya. Dan dia hanya mampu memalsukan ijazah, baik untuk persyaratan pilkada maupun pilpres. Tapi mengapa dia selama 10 tahun mampu merusak negeri ini, sehingga dia kelihatan begitu hebat? Pertanyaannya, siapa yang ada di belakang Jokowi sehingga dia begitu kuat, begitu hebat merusak negeri ini sepertinya tanpa halangan, dan terjadilah apa yang hari ini terjadi. Dan dukungan pada Jokowi bukan sekedar dari 9 naga, tapi yang paling penting dukungan politik. Dan dukungan politik itu pasti datang dari partai politik. Ya, kita tahulah siapa yang membawa Jokowi atau mendukung Jokowi di Solo. Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta dan siapa yang mendukung atau mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Kita tahu, sehingga kita perlu berpikir jernih. Tanpa dukungan partai politik, tidak mungkin Jokowi bisa berkuasa sehingga menjadikan rusaknya negeri ini. Untuk itu, saya kira sebelum ajal menjemput para pengurus partai, ya, baik itu Gerindra, PDIP atau yang lainnya, segeralah bertobat. Ya, sebelum ajal menjemput. Karena tobatan nasuha akan tidak bisa dilakukan ketika ajal sudah sampai di tenggorokan. Untuk itu kami menghimbau kepada partai politik agar mendukung 8 butir pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI, yang salah satunya adalah pemakzulan Gibran. Sebab memakzulkan Gibran berarti memutus mata rantai kekuasaan Jokowi. Dan tentu ini adalah kebaikan untuk NKRI dan keselamatan untuk bangsa dan negara. Pada tanggal 28 Juni 2025, masyarakat yang bergabung dalam Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa atau APP Bangsa dan Paguyuban Pejuang Purnawirawan TNI P3 TNI mendukung 8 pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang salah satunya adalah tuntutan segera dimakzulkan Gibran karena berbahaya bagi NKRI. Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa atau APP Bangsa dan Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI atau P3 TNI meminta agar DPR, MPR dan MK sebagai pemangku mandat rakyat tidak boleh diam. Mereka memiliki dasar kewenangan untuk segera membatalkan dan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden melalui mekanisme politik dan hukum yang sah. Untuk itu, menunggu apa lagi? Partai politik harusnya merasa paling bersalah ketika dia mendukung Jokowi sehingga merusak negeri ini. Untuk itu, inilah saatnya mereka bertobat menyelamatkan negeri ini dengan cara memakzulkan Gibran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara
sebangsa dan setanah air. Hari ini kami di Bandung berkumpul ingin menyampaikan kepada masyarakat luas, termasuk ke Bapak Presiden, ketua-ketua lembaga tinggi negara, MPR, DPR, DPD, dan MK, dan juga kepada ketua-ketua partai politik tentang aspirasi yang akan kami sampaikan dari satu lembaga lagi yang bersama-sama kami, yakni Pejuang dan Purnawirawan TNI atau Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI. Untuk itu di tengah-tengah saya sudah hadir beberapa tokoh dari APP Bangsa dan juga dari P3 TNI yang tadinya bernama APP TNI, yakni Pak Mayor Jenderal Dedi S. Budiman, ya, selamat Pak Dedi, sebagai Ketua Umum APP Bangsa dan juga Ketua Umum dari P3 TNI. Dan di samping beliau juga hadir yakni yang muda ini adalah Dian Sofiani yang juga Ketua Harian Dian Sofiani SEMM. Di samping itu juga hadir dari perwakilan wilayah, yaitu Jawa Barat, yakni hadir di tengah-tengah kita adalah ketuanya. Di samping kanan saya Pak Hari. Pak Hari ini ya, adalah ketua dari APP Bangsa Jawa Barat, dan di samping itu juga ada Wanbin, ya, Dewan Pembina, yakni Pak Brigjen TNI Pak Kun Priambodo Purnawirawan, dan Kiai Haji Yayat Ruhiyat, ya, dari Jawa Barat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Pak Dedi, Pak Jenderal Dedi untuk memberikan sambutan pada acara pernyataan sikap pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman pejuang dan teman-teman purnawirawan TNI dimanapun berada. Alhamdulillah sore ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Apapun di sini terlalu jauh. Bapak-bapak pejuang dan purnawirawan TNI, kami sebagai Ketua Umum APP TNI alias Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI adalah sayap dari aliansi penjaga dan pecinta bangsa. Untuk diketahui, APP TNI atau Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI adalah mitra pemerintah, adalah mitra TNI, adalah mitra DPR, MPR, MK, aparat hukum, dan lain sebagainya. APP TNI atau Paguyuban Purnawirawan TNI dan Pejuang fungsinya adalah sebagai jembatan, sebagai penyambung lidah antara rakyat dengan TNI, antara rakyat dengan DPR, dengan MPR, dengan MK, atau aparat hukum, atau penyambung lidah atau jembatan antara TNI dengan pemerintah, antara TNI dengan DPR, MPR, dan lain sebagainya.
Bapak-bapak, ibu-ibu pejuang dan purnawirawan TNI, kondisi bangsa saat ini terdapat lumpur-lumpur atau residu-residu hasil kepemimpinan 10 tahun yang lalu rejim Pak Jokowi. Residu-residu ini kalau menurut bahasa militer adalah ancaman-ancaman militer yang berimplikasi kepada tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI, dalam menjaga keselamatan bangsa, dalam menjaga keutuhan wilayah. Nah, residu-residu ini sangat menghambat kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan visi misi beliau. Nah, untuk itu APP TNI atau paguyuban pejuang dan prajurit TNI merasa bertanggung jawab untuk mewujudkan visi misi Presiden Prabowo. Untuk itu mari kita tingkatkan semangat bela negara, di mana di dalamnya ada poin bahwa perlu kita berkorban untuk berani mewujudkan visi misi yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau mewujudkan visi misi Presiden Prabowo saat ini untuk kita wujudkan bersama gitu, dengan semangat kepedulian agar ancaman-ancaman yang ada saat ini bisa diselesaikan. Nah, ancaman-ancaman ini yang berbentuk ancaman nirmiliter tersebut bisa kita wujudkan dengan meningkatkan semangat bela negara dari para pejuang, dari para purnawirawan TNI. Saya pikir itulah. Dan saya juga menambahkan paguyuban pejuang dan purnawirawan TNI sangat sepakat dengan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Forum Purnawirawan Prajurit TNI dari 1 sampai 8 kita sangat mendukung. Nah, gitu. Untuk itu mari kita tingkatkan semangat bela negara. Mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan rakyat untuk mendukung visi misi Presiden Prabowo saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan melanjutkan acara ini dengan sedikit masukan dari salah satu Dewan Pembina APP Bangsa dari wilayah Jawa Barat, Kaki Dirjen TNI Gun Priambodo. Kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya hanya menambahkan dan memperkuat apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum APP Bangsa. Saya sekarang ini sebagai purnawirawan TNI adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai hak sama di masyarakat lain, yaitu mempunyai hak pilih. Dalam arti saya dengan rakyat yang lain dalam pemilu kemarin telah memilih saudara-saudara saya yang sekarang duduk di DPR menjadi anggota yang mulia DPR, anggota mulia atas pilihan rakyat. Saya berpesan sebagai saudara, sebagai anggota yang mulia di DPR, perwakilan dari rakyat, hendaknya benar-benar
menangkap aspirasi rakyat yang berkembang saat ini, yang cinta negeri ini untuk keamanan, keadilan, kesejahteraan. Dan anda saudara saya ini yang dibayar hendaknya bertugas betul-betul tidak ambigu atau ragu-ragu, dan harus adil dan jujur. Artinya apa? Jangan sampai aspirasi rakyat diabaikan. Apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami dari FPP TNI pada waktu yang lalu dengan 8 tuntutannya hendaklah segera direspon. Jangan sampai yang dahulu pertama menyampaikan tidak direspon, tetapi yang belakangan ada masukan malah direspon lebih dahulu. Jadi harapan kami sebagai perwakilan dari rakyat betul-betul lah, karena Anda duduk sebagai yang mulia, dimuliakan oleh rakyat adalah atas pilihan rakyat itu sendiri. Saya kira itu aja penekanan saya. Semoga saudara-saudara saya di DPR ini betul-betul berjuang untuk rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jenderal. Ya, himbauan terhadap wakil rakyat. Ya. Lanjut, ini tibalah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni pembacaan pernyataan sikap dari APP Bangsa dan P3 TNI yang dulunya bernama APP TNI, dan akan dibacakan oleh sekjen, oleh ketua harian, ya, ketua harian. Sekjen malah saya. Jadi ketua harian ini Dian Septiani SE Septiana, maaf. Jadi Dian Septiana SEMM. Waktu dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernyataan sikap pengurus pusat Aliansi Penjaga dan Pecinta Bangsa APPB dan Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI P3 TNI tentang segera makzulkan Gibran karena berbahaya bagi NKRI, bahwa Indonesia akan menghadapi kenyataan yang tidak mudah diterima akal sehat demokrasi. Seorang wakil presiden terpilih bernama Gibran Rakabuming Raka, di samping tidak punya pengalaman secara berorganisasi di negara Republik Indonesia ini, juga dalam kerangka berkenegaraan itu meloncati konstitusi. Bahwa Gibran adalah anomali yang tidak datang dari luar sistem, tapi tumbuh dari pembusukan di dalam sistem itu sendiri. Ia adalah simbol puncak dari distorsi demokrasi di Indonesia. Seorang anak presiden yang melompati konstitusi dibantu oleh putusan kilat Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh pamannya sendiri. Bahwa Gibran menjadi wakil presiden bukan karena prestasi, tapi karena nepotisme keluarga Jokowi melalui pelanggaran etika berat oleh pamannya di Mahkamah Konstitusi. Bukan sekedar nepotisme, tetapi melalui hukum yang disulap demi garis keturunan dengan cara merusak konstitusi. Dipaksa merubah usia, lebih tepatnya dia adalah anak haram demokrasi. Bahwa Gibran tidak pantas menjadi wakil presiden Republik Indonesia jika suatu saat karena keadaan tertentu ia menggantikan presiden dikarenakan presiden sakit, wafat atau krisis konstitusional. Jika kondisi tersebut terjadi, akan menjadi malapetaka luar biasa bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Bahwa Gibran duduk pada jabatan wakil presiden dari rekayasa hukum yang cacat secara etis dan konstitusional, tidak memiliki rekam jejak pemerintahan yang layak untuk jabatan nasional. Kehadirannya telah menunjukkan karakter politik yang sembrono dan sangat berbahaya, bahkan destruktif, melalui ujaran kebencian dan penghinaan publik melalui akun kuku papa yang ditengarai mempunyai ijazah palsu serta diduga sebagai pemakai narkoba. Bahwa paling bertanggung jawab,
Gibran duduk di posisi tertinggi adalah semua para elit politik yang memberi peluang dan punya kewenangan terpilih. Karena mereka itu akan membahayakan bagi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu, kami yang tergabung dalam Aliansi Penjaga dan Pecinta Bangsa, APP Bangsa dan Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI, P3 TNI menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Agar DPR, MPR, MK sebagai pemegang mandat rakyat tidak boleh diam. Mereka memiliki dasar dan kewenangan untuk segera membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden melalui mekanisme politik dan hukum yang sah. 2. Agar pimpinan partai politik segera melakukan koreksi pelanggaran etika dan prinsip konstitusional yang melahirkan anomali serta menyelamatkan demokrasi dari pembusukan total sebelum negara ini berubah menjadi panggung dinasti dan hancur total. 3. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peduli dan bergerak bersama memperbaiki bangsa dan negara menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, bermoral, dan bertanggung jawab. Yang keempat, kami mendukung 8 pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit yang sudah terlebih dahulu melayangkan surat kepada DPR MPR. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan secara terbuka, termasuk ditujukan kepada pimpinan MPR, DPR, MK, Bapak Presiden Republik Indonesia, dan pimpinan partai politik dalam rangka upaya perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara, menegakkan kedaulatan rakyat, serta sebagai wujud tanggung jawab warga negara kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Indonesia akan bisa diselamatkan untuk tetap merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bandung, Sabtu tanggal 28 Juni tahun 2025, pengurus pusat Aliansi Penjaga dan Pecinta Bangsa, APP Bangsa, dan Paguyuban Pejuang Purnawirawan TNI, P3 TNI, Majen TNI Purnawirawan Deddy Budiman, Ketua Umum, ditandatangani. Insinyur Syafri Sofian, Bekartex MM, Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelanjutan dari acara kita nih, Pak, kita lebih lancar gitu. Ya. Kita minta Kiai Haji Yayat untuk memberikan doa supaya aspirasi yang disampaikan bisa membuka hati para elit-elit politik dan para pemimpin yang ada di Istana Megah. Amin. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya kita berdoa, di mana doa ini merupakan bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar, dan juga ini adalah bukti bahwa kita memohon kepada Sang Pencipta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar supaya apa yang kita niatkan dalam kesempatan ini semakin dilancarkan, dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi hamdan ni'amahu yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من
من الظالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم صل المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم أعز المستضعفين من المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي يمن وفي سوريا وفي العراق وفي غزة وفي حولين وفي كل مكان وفي بلادنا إندونيسيا وفي بلادنا إندونيسيا وفي بلادنا إندونيسيا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibacakannya pernyataan sikap tadi, maka berakhirlah acara ini dengan salah satu ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Acara ini yang kita laksanakan pada hari ini di Bandung, ini untuk pernyataan sikap dari penjaga dan aliansi penjaga dan pecinta bangsa dan paguyuban pejuang dan purnawirawan TNI. Ini saya Syafril Sofyan, Sekjen dari APP Bangsa dan juga P3 TNI. Terima kasih. Klik subscribe, like, and share.